Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kita lanjutkan mata kuliah kita adalah terkait dengan bahasan yang ketiga, yaitu adalah kemarin sudah sampai pada taharatun minan najasah, ya, bersuci dari najis. Kemudian berikutnya adalah kita at-taharatu minan najasi, ya. At-taharatu minal hadasi, ya, bersuci dari najis, ya. Kemudian sebelumnya adalah bahwa taharatu minan najis itu ada materi yang belum dibahas, adalah bicara tentang istinja, ya, tentang istinja, ya, tentang istinja. Apa makna istinja itu dan apa etika ketika orang beristinja? Al-istinja secara bahasa adalah izalatun najasah au takhfifuha. Jadi maksud istinja adalah menghilangkan najis, au takhfifuha, atau meringankan, ya, menghilangkan najis min makhrajil bauli awil ghaiti, dari tempat keluarnya kencing atau al ghaiti, dari kotoran, ya, atau tinja, ya. Makhudun, lafaz istinja itu diambil dari minan naja, ya. An naja itu artinya al khalasu minal ada, bersih dari kotoran, ya. Atau lafaz an istinja itu adalah maknanya adalah an najwah, ya. Najwah itu adalah al murtafu minal ardi, jadi tempat yang agak tinggi, ya, dari tanah, itu namanya najwa, ya. Kemudian ada yang memberikan makna yakhruju minadz-dzuburi, sesuatu yang keluar dari jalan belakang. Kemudian hal itu disebut demikian karena di dalam kitab ini disebutkan wasumya bidzalika li'an syar'an li'anal mustanjiya yatlubu al-khalasu minal ada wa ya'malu ala izalati anhu, ya. Karena orang yang bersuci mencari, ya, sesuatu untuk membersihkan dari kotoran dan dia berusaha untuk menghilangkan kotoran itu, ya. Ya, itu wada wa ghaliban ma yasatiru amar fil ardi, umumnya adalah hal-hal yang bisa menutupi di bawah, di belakang sesuatu yang ada di bagian yang tinggi dari sebuah tanah, itu makna istinja. Kemudian kedudukan hukumnya beristinja, hukumnya adalah wajib, ya. Antara lain adalah sebagaimana di dalam beberapa hadis yang disebutkan berikut ini. Kemudian ma yustanja bihi, hal-hal yang dapat dibuat beristinja, ya, juzu istinja bil ma'il mutlaq, ya, diperbolehkan beristinja dengan menggunakan air yang mutlak, ya. Ya, ini air yang mutlak, air yang banyak lah, ya. Kama yajuzu bi kulli jamitin khasanin yubqiran zilan najasa, sebagaimana bolehnya beristinja dengan menggunakan sesuatu yang bahan yang keras, yang kasar, yang bisa menghilangkan terhadap najisnya, seperti batu ataupun daun, ya. Tetapi yang lebih utama adalah beristinja dengan menggunakan batu, kemudian ditambah dengan air. Ini karena dulu infrastruktur sarana kehidupan manusia belum begitu seperti sekarang, sehingga orang itu beristinja dengan menggunakan batu, ya. Karena mungkin dulu di daerah Timur Tengah, ya, Arab itu, ya, air adalah sesuatu yang mahal dan sulit, sehingga orang banyak menggunakan istinja dengan menggunakan batu karena sarana yang tidak memadai, ya. Di samping, tapi yang lebih afdol adalah ketika orang bisa dengan batu,
kemudian ditindaklanjuti ditambah dengan air sehingga betul-betul bisa menghilangkan daripada kotoran ya. Wa ini tasarru ala hadima fal ma'u afdal. Kalau seandainya tidak usah menggunakan batu, langsung air saja, itu adalah lebih utama. Alasannya apa? Di annahu yuzilu al-aina wal athar. Karena air itu dapat menghilangkan terhadap benda dan kotoran bekas daripada kotoran najis. Di dalam beberapa hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa fayastanji bil ma. Jadi Rasulullah pernah masuk ke WC, kemudian aku membawa ahmilu ana, aku membawa wa gulamun, dan anak kecil yang seusia dengan aku ya, bejana yang berisi air, faisanji wa anzatan ya, anzatan itu seperti semacam tongkat, faisanji bilma, dengan menggunakan bersuci dengan menggunakan air ya. Ini hadis yang riwayat Anas. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan salah satu hadis dan yang lain yang seperti maksud mengatakan anan nabi al-ghaitu, nabi datang ke tempat untuk berak, fa amaroni anatiyahu bisa diajarin, kemudian nabi memerintahkan aku untuk membawa 3 batu. Ini adalah hadis yang bicara tentang bersuci dengan atau istinja ya. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abi radhiyallahu anhu sallam qala nasalat hadil ayatu fi ahli Quba ya. Ayat At-Taubah ayat 108, fi rijal yuhibbu ayatoharu Allah yuhibbul mutahhirin, adalah ayat yang terkait dengan kronologi asbabun nuzulnya adalah terkait dengan penduduk Quba, di mana penduduk Quba itu kalau bersuci adalah menggunakan air ya, menggunakan saran air. Wa kanu yastanjuna bil ma fa nazalat hadil ayah. Jadi penduduk Quba di mana mereka ketika beristinja bersuci dengan menggunakan air sehingga turun ayat itu ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan an Muslimin an Salman radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yastanji ahadukum biduni salasati akhjarin. Jadi Rasulullah mengatakan janganlah kau bersuci beristinja salah satu di antara kalian semuanya kurang dari 3 batu, karena tidak bisa menghilangkan terhadap bendanya daripada najis itu sendiri ya. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan etika beristinja dan membuang hajat ya, waqadul hajat ya. Dalam kitabnya di Bulughul Bukhari ini ada beberapa ada beberapa bahasan tentang etika beristinja dan membuang hajat. Wa hunaka adabun yatlubu al minal muslim ayra yang dilkan biqadul hajat wastinjai. Ada beberapa etika yang sepatutnya bagi seorang muslim untuk menjaga. Etika tersebut ketika menunaikan melaksanakan hajat dan beristinja. 1. Ma yata'allaq bil makan ala dikfiyak difi hajatahu. Fa inna yatajannabu at-tabawwul wa taqawwud ya. Pertama adalah hal-hal yang terkait dengan tempat ketika dia membuang hajat, melaksanakan beol lah, bibih ya. 1 di antaranya adalah yatajannabu al-tabawwud wa taqawwud, orang yang membuang hajat ya harus menjauhi atau membuat orang yang mau kencing atau mau beol atau bibi ya, menjauhi 1 thariqun nas alat awil makan yadilsu nafi lima fi min ada. Jadi menjauhi jalan yang dipakai oleh orang banyak atau tempat yang sering digunakan untuk nongkrong ya, untuk duduk-duduk ya, karena itu bisa membuat orang tercemari, membuat orang terganggu ya. Ketika orang bau kencing, bau kotoran, maka orang terganggu. Rasulullah di dalam sebuah riwayat Muslim ya, bersebut Abi radhiyallahu anhu mengatakan an Nabi qala ittaqu al-la'anain. Rasul mengatakan jauhilah 2 hal yang bisa membawa kutukan. Faqalu, para sahabat bertanya, wa mal la'anain wa mal la'anani, apa 2 hal yang membawa kutukan itu? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang berak atau beol di jalan yang dipakai umum oleh orang
orang yang beral atau berak ya di fitorikin nas, jadi di jalan yang memang dilalui orang ya, au fidilim atau di tempat-tempat berteduhnya orang, atau istirahat ya di pos misalnya ya, tempat-tempat di bawah pohon itu. Al-la'anain, apa mana al-la'in? Ittaqu al-la'anain, jauhilah dua hal yang bawa la'anain, jadi dua perbuatan yang bisa mendatangkan kutukan daripada Allah ya. Yang kedua adalah tariqun sakbun fil adi au jidarun wa nahwi ya. Jadi dilarang kencing di lubang di tanah ya, atau di tembok ya, karena itu berakibat terhadap menyakiti terhadap hewan yang ada di dalam daripada lubang itu. Mungkin ada hewan yang bisa membahayakan atau ular ya, dan itu bisa mengakibatkan mencederai atau melukai orang yang melakukan berak atau bibi tadi itu. Warwal Abu Dawud an Abdullah bin Sarjis qala na Rasulullah ayyibal fil juhri, Rasulullah SAW melarang untuk kencing di lubang ya, lubang yang ada di tanah ya. Kemudian tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang berbuah, sianatan li samriya wa talwis inda wuqi, tujuannya adalah dalam rangka menjaga buah-buahan dari terkontaminasi atau tercemari ketika buah itu jatuh ya, baik itu adalah buah yang dapat dimakan atau dimanfaatkan oleh orang ya. Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah al-ma'ur raqib, jadi air yang tidak jalan, air yang diam ya. Itu dilarang ya. 5 yuntiju min taqazzuzin nafsi in kana katsiran la yuqad anjasa, jadi khawatirkan bisa berakibat membuat orang tidak nyaman ya, membuat orang menjadi jijik dan segalanya. Kemudian di dalam ya riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu sallam qala naha ayyubala fil ma'ir raqidi, Rasulullah melarang untuk kencing di air yang tergenang ya, yang tidak jalan. Wa taqawtu aqwahu aula bin nahyi, adapun berak ya itu lebih buruk dan lebih utama larangannya daripada sekedar kencing ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan wa qala al-Imam An-Nawawi an-Nawawi tahrim, orang kencing di tempat yang air yang tidak berjalan, tidak mengalir, itu hukumnya adalah haram ya. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ketika masuk ke tempat toilet misalnya, atau keluar dari toilet, dianjurkan orang yang melaksanakan qada'il hajat itu adalah ayyuqaddim rijlahu al-yusra inda dukhuli wa yumna'u indal khuruji. Jadi dianjurkan untuk mendahulukan kaki yang kiri dan ketika masuk, dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan ya. Jadi yang kebalikannya, karena ini adalah terkait dengan tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau tempat-tempat yang baik adalah dianjurkan mendahulukan yang kanan, tapi kalau karena ini tempat yang kotor, yang didahulukan adalah kaki yang kiri. Jadi kenapa keluarnya harus menggunakan kaki yang kanan ya? Li'annahu al-yaqu bil amakil qadir wa nasi. Jadi ketika masuk menggunakan kaki yang kiri, ketika keluar menggunakan kaki yang kanan, karena itu yang lebih layak untuk tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Wala yahmilu dzikrullah wa mislu kullu ismin adam, dan tidak boleh membawa tulisan atau hal-hal yang terkait dengan Allah ya. Kami sahabulau ayakula alat-karu alati sahabat sallam, sebagaimana dianjurkan untuk berzikir atau mengingat kepada Allah Ta'ala ketika atau berdoa sebelum masuk WC atau keluar dari WC ya. Fa yaqulu qabla dukhul, maka dianjurkan berdoa sebelum masuk, bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, sungguhnya aku minta perlindungan kau kepada Allah minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'is, dan setan perempuan. Kemudian ketika keluar dianjurkan juga berdoa, ghufranaka alhamdulillah adaba anni al-adha wa afani ya.
Ghufranaka, mohon ampunan Kau ya Allah. Alhamdulillahilladzi, masih Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku hal yang mengotori, wa dia memberikan kesehatan padaku. Alhamdulillah adani ladza ya Allah, masih Allah, ada segala puji bagi Allah yang telah merasakan padaku ladzatahu, akan enaknya ya. Wa abqa fi kufi ya kuwati, dan mengekalkan di dalam diriku kekuatannya. Wa tafa'ani al-adha, dan telah menghilangkan dariku al-adhahu, hal-hal yang menyakitinya. Ini adalah beberapa doa yang dibaca ketika orang akan melaksanakan qadhul hajat. Kemudian yang ke ma yata'allaqu bil jihad, hal-hal yang terkait dengan arah ya. Wa yakrum al qadhil hajat astaqbil al qiblat astaqbiruha in kana fil fata wala sadira murtafin yastur amratu hala qadhil hajati. Hal yang terkait dengan arah qadhil hajat adalah diharamkan bagi orang yang menunaikan hajat menghadap kiblat atau membelah kakinya. In kana fil fata, jika hal itu adalah terkait dengan di tempat yang terbuka, wala sadira, dan tidak ada yang satir atau penutupnya ya. Murtafiin yastur auratahu, yang bisa nutup darat auratnya ya. Ingkana fi bina'in ghairi mu'addin ghairu mu'addin liqadhil hajat, jika hal itu adalah di bangunan yang tidak disiapkan untuk menunaikan hajat. Wala yustaratu alla yab'ud anhu asatir aktsara min salasi adru'in ya. Disyaratkan tidak jauh ya, satir itu adalah lebih daripada 3 diro ya, au yusawi 150 cm takriban, atau kurang lebih 150 cm ya. Ingkan albina wadil qadaid hajat istiqbal wasitbar, kalau memang bangunan itu adalah disiapkan, misalnya toilet yang sudah ada lah ya, isi yang sudah ada itu, maka tidak, hukumnya adalah boleh menghadap atau belakang kiblat. Jadi yang diharapkan adalah yang kalau memang tempat itu terbuka dalam rangka mengagungkan ya kiblat aja. Kemudian di dalam riwayat Abu Hurairah, dalam riwayat Abu Bukhari Muslim, ada Abi Ansari radhiyallahu anhu sallam qala Nabi sallam qala idza taitum al-ghaita fala tastaqbilu al-qiblah wa la tastadbiru bi an-ghaitin, apabila engkau mendatangi toilet atau WC maka jangan menghadap kiblat, dan jangan membelakanginya, bibaulin dengan kencing atau berak, walakin syariku wa gharibu, tapi hadaplah kau ke timur atau ke barat ya. Ya. Wa khusu dzalika bis sakhra, dan dikhususkan adalah di tempat terbuka. Wa ma fi manha, atau hal yang searti dengan itu adalah al amkinah ala tilasatrulha, tempat-tempat yang enggak ada satirnya, enggak ada tutupnya, itu diantaranya. Kemudian yang keempat adalah ma yata'allaq bi kali qadhil hajat, hal-hal yang terkait orang yang sedang menunaikan hajat, sedang beol ya. Ayat tabi ta'ala syari yusra wa yansibal yumna, jadi dia menyadarkan kaki kiri ya, dan menegakkan kaki yang kanan ya. Wala yanzuru ila sama wala ila farji, tidak boleh melihat ke atas dan tidak boleh melihat kemaluannya ya. Tidak layak, termasuk etikanya, tidak usah melihat kepada kemaluannya ya. Wala ila ma yakhruj minhu la yaliqu bihali ya. Dan tidak boleh melihat apa yang keluar ya, karena itu dianggap hal yang tidak layak. Wa yukrahu al-qadi hal al-haja al-kalama wa ghair asna qadahi, dia makruhkan ketika orang sedang buang hajat berbicara, menyanyi dan segala itu adalah dimakruhkan ya. Dalam sebuah riwayat dari Muslim disebutkan Aisyah radhiyallahu anha rajulan marra, ada seorang lelaki sahabat lewat ya Rasulullah sallam ya bu, Rasulullah sedang kencing, wasallam alaihi, kemudian orang itu mengucapkan salam kepadanya, walam yarud alaihi, Rasulullah tidak menjawab. Ini diantaranya dasar hukumnya. Kemudian yang kelima adalah al-istinja bil yasar, bersuci dengan menggunakan tangan kiri. Itu adalah sesuatu yang tidak etik ya. Hal yang sama adalah wa yuqasu 'alal kalam ghairuhu kal akli wasyurbi wal abasi, ya dikiaskan dengan berbicara adalah makan minum dengan menggunakan tangan kiri. Termasuk juga beristinja dengan menggunakan tangan kiri adalah sesuatu yang tidak etis ya, tidak etis ya.
Berikutnya adalah itu adalah beberapa hal yang terkait dengan istinja ya. Berikutnya adalah bahasan tentang at-taharatu minal hadas ya. Suci dari hadas ya. Apa yang maksud dengan taharatu minal hadas ya? Mana hadas itu artinya al-hadasu, makna al-hadasi al-hadasu lughatan asyai'ul hadis. Jadi hadas itu adalah masalah etimologi adalah asyai'ul hadis, sesuatu yang sedang terjadi. Itu makna hadas. Kemudian secara terminologi adalah al-hadasu amrun itibariyun yaqumu abil adha yamna'u min sihhatis shalat wa ma fi hukmiyah. Jadi maksud dengan hadas adalah amrun, perkara, itibariyun ya, yang diakui ya, yaqumu bil adha, di mana perkara itu berdiri, berada di beberapa organ tubuh, yang menaumin sihhatis salat, yang menghalangi terhadap keabsahan daripada salat, wa ma fi hukmiyah, atau hal-hal yang terkait dengan hukumnya salat. Wa itlaku al hadas aidan ala nawaqidil wudu. Jadi hadas itu sering juga dikatakan adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ala nawaqidil wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Atau hal-hal yang mewajibkan mandi, itu adalah, jadi mana hadas itu adalah bisa diartikan nawaqidul wudu, hal-hal yang merusak wudu atau hal-hal yang mewajibkan wudu. Kemudian aqsamul hadas, pembagian hadas. Hadas itu dibagi dua. Wal hadas yang qawmila qismain. Hadas itu dibagi dua, hadasun asghar wa hadasun akbar, hadas besar dan hadas kecil. Wal hadasul asgharu amrun itibariyun yakum bil a'dha al-insan al-arba'ah. Jadi maksud dengan hadas kecil adalah amrun itibariyun, sesuatu hal, perkara yang diakui akan keberadaan eksistensinya hal itu, yakum ala bi a'dha'il insan al-arba'ah, di mana hal itu adalah berada pada organ tubuh manusia yang 4 ya, yaitu adalah wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki ya. Di mana hal itu bisa mencegah daripada sahnya sholat ya. Ini adalah yang dimaksud dengan hadas kecil ya. Wayar tapiu hadal hadas bil wudu. Hadas ini bisa hilang ketika orang melaksanakan wudu ya. Wayas bikul insanu musta'idan lis shalah, sehingga orang itu siap untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-hadasul akbar, hadas yang besar ya. Apa yang dimaksud hadas besar? Hadas besar adalah amrun itibariyun yakum bil jismi kulhi fayamna'u min sihhatis salat wa ma fi hukmiha ya. Jadi maksud dengan hadas akbar adalah amrun itibarun, satu perkara itibariyun yang dapat diakui ya, diperhitungkan yakumu bil jismi, di mana keberadaan hal itu ada pada tubuh manusia sehingga bisa menghalangi terhadap keabsahan sholat atau hal-hal yang terkait dengan hukumnya sholat. Nah, hadas ini bisa hilang ketika orang menunaikan, melaksanakan namanya mandi ya. Jika ketika orang sudah mandi, maka orang itu layak untuk mempunyai layak untuk melaksanakan sholat, karena dia sudah terhilang dari hal yang menghalangi untuk sahnya sholat. Berikutnya adalah wudu ya. Berikutnya adalah wudu. Wudu adalah bagian dari taharatul hadas ya. Wudu adalah bagian daripada taharatul hadas. Apa wudu itu secara bahasa? Kita sudah setiap hari sering melaksanakan wudu. Apa sebenarnya secara akademik ya, mana wudu itu apa? Kita kadang-kadang tahu tapi nggak tahu artinya ya. Kita melaksanakan sesuatu tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan kita nggak paham ya. Jadi wudu itu secara bahasa, al wudu lughatan ma'khudun minal wada'ah. Wudu itu secara etimologi adalah diambil dari kata-kata dari masdar wada'ah. Wada'ah yada'u wudu'an wa wada'atan. Wada'ah di masdar ya, jadian. Apa wada'ah itu? Al-hasan wal bahjah. Jadi mana wada'ah itu adalah wudu itu al-hasan, baik, bagus, wal bahjah, dan cerah. Itu adalah makna wudu
secara bahasa. Wa syar'an ismun lil fi'li alladhi huwa isti'malul ma' fi a'dha'in mu'ayyanatin ma'an niyati. Jadi wudu secara terminologi adalah nama dari sebuah pekerjaan, di sebuah tindakan, sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu adalah menggunakan air pada beberapa organ tertentu yang disertai dengan niat. Itu adalah wudu ya. Nah, kemudian ada wudu, ada wadu ya. Adapun wadu adalah ismun lil ma. Nama bagi air yang digunakan untuk wudu namanya wadu ya. Itu adalah wadu ya. Berikutnya adalah furudul wudu. Jadi beberapa fardunya wudu ya. Di dalam kajian fikih bahwa fardunya wudu itu indah madzhab Syafi'i itu ada 6 ya. Abu Hanifah hanya 4 ya. Bahkan ada mazhab lain ada yang mengatakan 7 ya. Ada perbedaan-perbedaan di dalam rukun daripada wudu karena mereka punya argumen-argumen yang berbeda-beda. Menurut mazhab Syafi'i furudul wudu sittatun. Jadi fardunya wudu menurut Imam Syafi'i adalah ada 6 ya. Satu adalah niat ya. Satu ada niat ya. Kemudian satu adalah niat ya. Yang kedua adalah membasuh muka, membasuh dua tangan sampai ke dua siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki dan tertib. Ini adalah fardunya wudu menurut Imam Syafi'i. Ya, adapun dasar hukum tentang disyariatkannya wudu itu adalah ayat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa idza qumtum ilal marafiqi wamsahu birusukum warjulakum ilal ka'bain. Ini ayat yang bicara tentang wajibnya wudu, fardunya wudu. Banyak orang ngerti wudu tapi nggak tahu dasar hukumnya. Tanya tentang dasar hukumnya wudu itu apa? Al-Qur'annya mana? Hadisnya. Ini adalah terkait dengan dasar hukum ada wudu ya. Kemudian Rasulullah yang terkait dengan hadis sebagai dasar hukum dari para wudu adalah hadis yang bicara tentang niat. Walaupun hadisnya secara umum ya. Jadi yang dipakai adalah hadis innamal a'malu binniyat ya. Jadi pertama adalah niat ya, bahwa Asy-Syafi'i mengatakan bahwa wudu adalah sebuah ibadah ya. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu perlu ada niat. Tujuannya apa? Ada untuk membedakan antara ibadah dan bukan ibadah dengan kebiasaan ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya. Rawahul Bukhari ya. Hadis ini Dibul Bughaw memberikan penjelasan wala tasikul ibadah wala yutaddu biha syar'an idza ila nuwiyat. Jadi ibadah tidak sah dan tidak dianggap ibadah itu kecuali kalau ibadah itu memang diniati ya. Wala yahsulul mukallafi ajru ila ikhlasu. Dan seorang tidak akan berhasil mendapatkan pahala ibadah kecuali kalau dia tidak ikhlas dalam beribadahnya. Ini adalah fardunya wudu yang pertama. Kemudian rukun wudu pertama adalah niat. Niat itu apa niat itu? An-niyatul lughatan al-qasdu. Jadi niat itu secara bahasa adalah bersengaja, bermaksud ya. Kemudian secara terminologi adalah qasdu syai' makrunan bi fi'lihi. Bermaksud mengerjakan sesuatu yang disertai dengan melakukan tindakan itu ya, itu adalah makna niat. Kemudian wa mahallun niyati, tempat niat adalah ada di hati. Wa isanu atalafut biha. Jadi talafut ya, mengucapkan bahasa hati dalam bahasa komunikasi itu namanya talafut. Ya, contohnya talafut adalah wa kaifiyatu ayakul biqalbi nawaitul wudu aurafal hadasi au istibah hasasila. Itu adalah namanya talafut ya. Yang kedua adalah ghuslu jamil wajhi, membasuh seluruh wajah.
ya, membasuh seluruh wajah. Itu adalah termasuk rukun daripada wudu. Faksilu wujuhakum, membasuh ya. Jadi yang dimaksud dengan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu ya, dan sampai kuping, sampai baik kuping yang lebar gitu, ya, sampai melebar. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ma'al firaqain. Jadi membasuh dua tangan sampai dua siku-siku ya, sampai siku-siku, dua siku-siku ya, karena dalam ayat Maidah itu wa aydiyakum ilal marafiq ya. Jadi ila itu dimana adalah ma'a ya. Membasuh dua tangan sampai dua siku beserta dua siku. Kemudian yang keempat adalah mashu, ini adalah membasuh dua tangan beserta dua siku-siku ya. Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan ada seorang sahabat yang tergesa-gesa ketika dia wudhu. Kemudian Rasulullah melihat di mata kakinya itu ada yang bagian yang tidak terkena air. Maka Rasulullah mengatakan wailun lil laqab. Jadi wailun ini ada beberapa makna. Satu adalah celaka bagi orang yang lalai membasuh mata kakinya ya, yang bisa berakibat kepada apa? Seseorang akan dijeburkan ke neraka. Kenapa? Karena ketika wudhu tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Asbiqul wudhu, sempurnakanlah berwudhu ya, sempurnakanlah kau ketika berwudhu. Kemudian dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan ana rajulan tawaddoa, ada seorang laki-laki berwudhu, kemudian fataraka maudiyadufrin ala qadamihi, meninggalkan satu tempat yang luasnya besarnya seperti kuku di telapak kakinya. Fa'afsarahu Nabi sallam, Rasulullah melihat, faqala irji, kembalilah, faksin wudu aka, maka perbaikilah wudu kamu. Ini adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Hati-hati di dalam mengusap, membasuh sebagian organ tubuh. Yang keempat adalah masku ba'dir roksi. Jadi rukunya wudu adalah mengusap sebagian kepala. Walau sya'rotan madama fi qududi ras, walaupun hanya sehelai rambut selama di dalam batasan kepala. Karena Allah mengatakan dalam ayat 6 adalah wamsahu biru'usikum, mengusap bisa mana sebagian atau mana seluruhnya ya. Yang kelima adalah ghuslul rijlaini, membasuh dua kaki sampai dua mata kaki ya. Kemudian yang keenam ada at-tartib ya, tertib ala syakli ladzi dzakarahu. Jadi tertib sesuai dengan urutan yang disebutkan. Tadi sudah bicara tentang rukun. Kemudian berikutnya adalah sunnah wudu. Ya, apa sunnah wudu itu? Ya. Sunnah wudu adalah satu at-tasmiyatu. Li wudu'i sunanun katsira. Wudu itu banyak sunnah-sunnahnya ya. Sunnah-sunnahnya ya, antara lain adalah apa? Satu ada atasmiyatu, membaca bismillah. Membaca bismillah adalah bagian daripada sunnah wudu ya, sunnahnya wudu. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Riwayat Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu, talaba ba'du ashabin Nabi meminta pada sebagian sahabat salaf wadu'an akan air wudu. Ya, wadu'an akan air wudu. Ya. Kemudian falam yajidu ma'an. Mereka tidak menemukan air. Ya.
Mereka tidak menemukan air. Faqala sallam wal ma'ahadimikun apakah ada di antara kalian yang punya air? Ya. Tawadau, Rasul mengatakan tawadau bismillah. Maka berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Ya. Ini adalah sunnah wudu yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, ghuslul kaffaini salasan qabla idkhali ma'lina. Jadi membasuh dua telapak tangan 3 kali sebelum dimasukkan ke air, ya. Yang ketiga adalah istimalus siwak, memakai siwak, ya. Kalau kayu siwak kalau memang ada, kalau tidak ya bisa pakai sikat gigi, ya. Ya. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallam qala laula ana syukra ala ummati la amatum biswak. Jadi kalau seandainya aku tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan wajibkan, perintahkan kepada umatku untuk melaksanakan siwak pada setiap kali wudu, ya. Berikutnya adalah berkumur-kumur, ya, wal istinsyak, dan masukkan air ke hidung dengan tangan kanan, ya, dan mengeluarkan air itu dari hidung, ya, dan dari mulut, ya. Di dalam hadis riwayat Jabir, hadis Abdullah bin Zaid disebutkan fatamat wastan saru bisalasi ghurfatin, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan 3 kali cauan, ya. Yang kelima adalah al-takhlilu al-lihya al-kassa, jadi menyela-nyelai jenggot yang tebal itu dengan menggunakan air, ya. Ketujuh adalah tamaskuba andirosi, mengusap sebagian kepala, ya. Dalam hadis riwayat Zaid bin Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW famasa qarasau biyadaihi, Rasulullah Zaid dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu famasaka birosihi, mengusap kepalanya dengan 2 tangannya, faqbala bihima wadbarhuma, dimulai dari depan sampai ke belakang. Bada yuqadami rosi, dimulai dengan bagian depan kepalanya, summa dzafilaqahu, sampai ke tengkuk yang di bawah, ya. Summa radhama hatta raja'il makan dari badaki, kemudian dikembalikan sampai ke tempat semula dia memulainya. Ini adalah sunnah, ya. Yang ke-8 adalah takhlilu ma baina asabil yadaini wa rijlain bil ma, jadi menyela-nyelai tempat antara beberapa 2 jari tangan dan kaki dengan menggunakan air, ya. Kemudian di dalam hadis Lakid ibn Sabirah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah akhbirni anil wudu, berilah informasi barakun tentang persoalan wudu. Qala asbiqil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khalil bainal asabi, dan sela-selailah di antara beberapa jari, wa balik fil dan bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari mulut, mengeluarkan air dari ke dalam hidung, ya. Ila takuna shaiman, kecuali engkau dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ke-9 adalah masul udunani dhahirahuma wa batina bima'in jadid ghairil ma'ir ra'si, mengusap 2 telinga luar dan dalamnya dengan menggunakan air yang baru, bukan air yang bekas daripada sisa basuhan daripada kepala. Yang ketiga, yang ke-10 adalah taslisu fi jamil faradil wudu wa sunani, lakukan 3 kali, ya, dalam semua fardunya wudu dan sunah-sunah wudu, ya. Yang ke-11 adalah taqdimul yang yusra, mendahulukan yang kanan daripada anggota yang kanan daripada anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri, baik ketika membasuh tangan atau membasuh kaki, ya. Yang ke-12 adalah adalku, menggosok, ya, menggosok. Yang ke-13 adalah mualatu, berkelanjutan, ya. Yang ke-15 adalah itolatul ghurra wa taksil, memanjangkan bersinarnya cahaya anggota-anggota wudu. Ini adalah beberapa sunnah. Yang ke-15 adalah al-ittida' bil ma' duna sarafin aw taqdirin. Jadi al-ittidalu, jadi tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak terlalu boros dan tidak terlalu ngirit di dalam menggunakan air, ya.
Dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kan Nabi tawaddu bil mud, Nabi menggunakan berwudu dengan menggunakan air sebanyak 1 mud ya. Yang ke-16 istiqbal kiblah indal wudu, menghadap kiblah ketika berwudu ya. Alasannya apa? Ya ana asraful jihad. Karena kiblat adalah merupakan jihad yang paling mulia, arah yang paling mulia. Ke-17 alaitakalam asnal wudu itibaan disur rasul. Tidak berbicara ketika wudu, di tengah-tengah wudu karena mengikuti sunnah Rasulullah. Ya. At-tasyahhudu inta minal wudu wa du'a, membaca tahiyat ya, membaca syahadat ketika selesai wudu dan berdoa ya. Ya, doanya adalah syahadu an la ilaha illallah la syarika lah, syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin, subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah doa yang dianjurkan, disunahkan ketika selesai wudu. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam keadaan wudu. 1 al-israfu fil ma ya, berlebihan dalam menggunakan air, wa taktiru fihi, dan terlalu ngirit di dalam menggunakan air itu, karena itu adalah bertentangan dengan sunnah. Allah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan kau berlebihan, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fi tuhuri wa du'a, sesungguhnya nanti akan muncul di umat ini sekelompok orang ya'taduna fi tuhuri, yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa ya. Yang kedua adalah taqdimul yadil yusra 'alal yumna, mendahulukan tangan kiri dan mengakhirkan tangan kanan ya. Itu adalah hal-hal yang dimakruhkan. Yang ketiga at-tansyifu bimindilin ilal udrin kabaratin wasyadidin au harrin yu'di minum maqabal ma. Jadi mengeringkan organ tubuh dengan menggunakan mindil, sapu tangan atau anduk ya, dalam rangka mengeringkan organ tubuhnya, kecuali kalau memang ada alasan karena dingin misalnya atau panas ya, itu adalah hukumnya makruh. Au khawfi najasatin, atau karena khawatir najis ya. Kemudian yang keempat ala darbul wajhi bil ma, menepukkan air wajah dengan menggunakan, itu adalah juga hal yang dimakruhkan. Azyatu ala salasatin yakinan busya bil maski, melebihi 3 kali usapan ya. Yang keenam adalah isti'anah liman yasilu aw adha min ghairi udrin, kita bantuan orang lain ya untuk membasuhkan organ-organ tubuhnya tanpa alasan. Yang ketujuh adalah al-mubalagatu fil madmatul istinsak, berlebihan dalam berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, utamanya bagi orang yang berpuasa ya, khawatir itu bisa masuk ya, melampaui atau melampaui batas sampai sehingga airnya masuk ke dalam tenggorokan daripada orang yang berpuasa ya. Wabalik fil istinsak, hadisnya disebutkan dalam sebuah hadis, wabali dan berlebih-lebihan kau dalam istinsak, masukkan air ke hidung, kecuali kau dalam keadaan puasa ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu antara lain adalah kullu ma kharaja minas sabilain min baulin aw ghaidin aw damin aw rihin, semua hal yang keluar dari salah satu jalan dua, baik kencing atau tinja atau darah atau kentut ya, aw ja'a khalu minal ghaidi ya. Ini adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hatta yatawadda, Allah tidak akan menerima salat kalian semuanya apabila berhadas sehingga dia mengambil mengambil wudu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa fajar rajulun min ahli Hadramaut, ada seorang datang dari kota Hadramaut
bertanya kepada Rasulullah, mal hadas ya Abu Hurairah, bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadasu wa ya Abu Hurairah, apa hadas itu ya Abu Hurairah? Qala fusaun auduratin. Abu Hurairah menjawab bahwa hadas itu adalah kentut kecil atau kentut besar, ya. Yang kedua adalah an-naumu ala ghairil mutawakkini. Jadi tidur yang tidak posisinya adalah yang tidak memantapkan, ya. Ya, duduk di mana tempat duduknya adalah tidak nempel dengan tanah, ya. Itu juga merawan bisa membatalkan wudhu, ya. An-naumu ghairul mutawakkini, tidur yang tidak posisinya tidak stabil, ya. Tidak kokoh, ya. Rasul mengatakan man nama falyatawaddo, barang siapa tidur maka adalah berwudu, ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim yang dari Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalat, uqimat atau las uqimat dilaksanakan as-salatu salat wan nabiyyu yanaji rajulan, sedang Rasulullah sedang berbisik-bisik dengan seorang laki-laki, falam yajal yunaji, maka senantiasa dia berbisik dengannya hatta nama ashabu, sehingga tidurlah sebagian para sahabat Nabi. Sumaja wa sholabi, kemudian Rasulullah datang dan sholat bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu adalah zawal akli sakrin au igmain au manadin, hilangnya akal kesadaran manusia karena mabuk, ya. Au igmain atau pingsan, au maradun atau sakit, au junun atau gila, ya. Itu adalah hal yang membatalkan wudu. Yang keempat adalah lamsur rajuli azawjatahu al-mar'atan nabiyya min ghairi haidin, seorang laki-laki yang menyentuh istrinya, memegang istrinya atau perempuan lain dengan tanpa alas, ya. Awala masum nisa. Yang kelima adalah masul fajiri min nafsi au min ghairi, memegang kemaluan dirinya atau orang lain, baik kemaluan yang di depan atau kemaluan yang di belakang, dengan menggunakan badil kafif, telapak tangannya, ya. Wala sabi min ghairi hailin, atau jari-jari tangan yang tak menggunakan penghalal. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Berikutnya adalah mandi, ya. Al-ghuslu, ya. Mandi, ya. Masuk bagian dalam bahasan ini adalah mandi, ya. Al-ghuslu wa ahkamu wa anwa'u. Jadi mandi dan beberapa hukumnya dan macam-macam mandi. Apa al-ghuslu itu? Al-ghuslu secara bahasa mandi itu adalah sailanul ma' ala syai', jadi mengalirnya air ada sesuatu, ya, di mana saja itu berada. Itu adalah makna mandi secara bahasa. Kemudian secara terminologi adalah al-ghuslu jiryanul ma' alal badani biniyatin maksudin. Jadi mandi adalah mengalirkan air kepada tubuh dengan niat tertentu. Itu makna mandi secara terminologi. Kemudian adapun di antara beberapa dasar hukum tentang mandi itu adalah disebutkan di dalam beberapa ayat Quran dan hadis, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Al-mutatahhirin disebutkan adalah al-mutanazzihina 'anil ahdas wal aqdar al-ma'diyah wal ma'nawiyah. Jadi orang yang bersih, yang suci dari hadas, ya, dan berbagai macam kotoran yang bersifat benda ataupun kotoran-kotoran yang bersifat maknawi. Jadi bersih jiwanya dan juga bersih batinnya, ya, dari berbagai macam kotoran, ya, baik yang bersifat materi ataupun yang non materi. Kemudian hadis yang bicara tentang wudu, ya, adalah dasar disyariatkannya mandi adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala haqqun ala kulli muslimin
ala kulli muslimin ayaktasila fi kulli sabti ayamin yauman yaghsilu fi ra'sahu wa jasadahu. Jadi hak bagi setiap muslim adalah mandi dalam setiap 7 hari sehari. Dia yaksilu membasuh dalam dalam hari itu kepala dan tubuhnya, ya. Ini adalah hadis yang mewajibkan dasar hukumnya untuk mandi. Kemudian hadis ini ada yang memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud mandi adalah mandi Jumat, ala ghusli yaumil jum'ati, ya. Kemudian apa hikmah daripada dianjurkannya orang mandi, ya. Hikmatu masyru'iyati, di antara beberapa hikmah disyariatkannya orang mandi antara lain adalah mengandung berbagai macam manfaat dan hikmah yang banyak sekali. Pertama adalah husulus shawab, ya, mendapatkan pahala. Karena mandi dengan makna syar'i, jadi mandi dalam maknanya syar'i, mandi dalam terminologi hukum syariat adalah ibadah. Jadi mandi itu mengandung menilai ibadah tergantung kepada niatnya. Kalau ini adalah imtithalul amri syar'i dan dalam rangka melaksanakan perintah agama, itu juga mengandung nilai pahala. Wa fi hadza ajrun adimun. Dalam hal ini dia mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan at-tuhuru syatrul iman, ya, bahwa suci adalah merupakan separuh daripada aman, ya. Yang kedua, hikmah diantara orang mandi adalah husulun nadhafah, ya. Dia mendapatkan kebersihan, ya. Husulun memperoleh kebersihan. Wa idza tasal muslimun tanajjuba jismi ma sabahu min qadarin aw lakin apabila seorang muslim mandi, maka dia fisiknya akan bersih dari apa-apa yang menimpa dirinya dari kotoran atau hal yang bergantung pada tubuhnya dari beberapa kotoran atau keringat dan segalanya. Ini adalah hikmah yang kedua, husulun nasyat, ya, bisa mendapatkan mendapatkan semangat, ya, memperoleh semangat, ya. Fa'inna jisma yatasubil idisal khayawiyatan wa nasyatan. Jadi tubuh itu kalau orang itu mandi, sama tubuhnya dimandikan, maka dia akan menghasilkan khayawiyah, jadi hidup dan semangat, ya. Tidak lentur, ya. Itu adalah hikmah daripada mandi, ya. Kemudian mandi itu ada yang mandi yang diwajibkan, ada mandi yang disunahkan, ya. Kemudian al-ghuslu al-mafrud, al-ghuslu al-mandub, ya. Wal ghuslu qismani mafrudun wa mandubun. Jadi mandi yang disunahkan dan mandi yang diwajibkan. Adapun mandi yang diwajibkan adalah mandi wa huwa alladzi la tasihul ibadah al-muftaqirah ila tuhri badani. Jadi sebuah mandi yang dimana ibadah tidak akan sah, ya, kecuali membutuhkan kepada kebersihan kepadanya, ya. Ya. Kemudian beberapa sebab mandi yang wajib itu adalah al-janabah karena junub, haid atau melahirkan atau kematian, ya. Itu adalah beberapa hal yang mewajibkan mandi, ya. Junub, ya. Yang kedua adalah al-janabah, ya. Junub, ya, janabah. Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah satu, junub, ya. Al-janabah, makna janabah itu apa? Satu, al-bu'du, maknanya adalah jauh, ya. Kemudian surat Al-Qasas ayat 11, fabu surat bi an junubin, ya, maka dia kelihatan, ya, di tempat yang jauh, ya. Ada yang berikan makna secara bahasa, ada yang berikan makna bahwa kata-kata janabah itu diartikan adalah alal maniyil mutadaffiqi, adalah mani yang keluar, sperma yang keluar. Oleh karena itu fal junubu ghairu tahiri. Oleh karena itu maka orang junub adalah orang yang tidak suci, ya. Sehingga karena dia junub, tidak suci, maka dia dilarang untuk melaksanakan hal yang terkait dengan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah asbabuhu, beberapa sebab-sebab yang menyebabkan adanya kewajiban melaksanakan
mandi janabah. Satu adalah nuzul mali minarajuli wa bil mar'ati, keluarnya mani baik dari laki-laki ataupun perempuan ya. Baik dia karena mimpi atau karena berpikir atau menghayal atau melamun atau bercumbu rayu ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ummi Salamah disebutkan Anwi Salamah radhiyallahu anha qalat ya imrat imu Rasulullah ya Rasulullah. Ada seorang perempuan datang bernama Sulaim kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia bertanya. Dia bertanya ya. Inna Allah la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu terhadap perbuatan yang benar. Fahala alal mar'ati ghuslu idza khalamat. Apakah wajib bagi perempuan mandi ketika dia bermimpi mengeluarkan sperma? Faqala Rasulullah, na'am, iya. Idza ra'at al-ma'ah, apabila perempuan melihat sperma. Ya, artinya ketika dia bermimpi mengeluarkan sperma. Yang kedua adalah hal-hal yang menyebabkan adanya mandi junub adalah al-jima', ya, melakukan hubungan senggama walau min ghairi nuzulil mani, walaupun tidak mengeluarkan sperma, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah mengatakan, idza jalasa baina syu'abi arba summa jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghuslu wa ilam yunzil. Wa fi riwayat Muslim wa ilam yunzil. Yang ini adalah hal-hal yang menyebabkan wajibnya junub, ya, janabah. Kemudian hal-hal yang diharamkan ketika dalam junub, ya, dalam keadaan junub. Satu, as-sholatu fardhun aw naflan, melaksanakan sholat fardu ataupun sholat sunat, ya. Kemudian Allah menyebutkan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala tutuban ila sabirin hatta taqtasilu. Ini adalah hal-hal yang diharamkan ketika dalam keadaan haid, ya, dalam keadaan junub deh, ya. Yang kedua adalah al-muqsu bil masjid wal julus fihi awil mururu faqat min ghairi muqsin wala tatuni wala yahrumu. Berdiam diri di masjid dan duduk-duduk dalam masjid atau lewat, ya, saja tanpa berdiam diri, ya, tidak menahan diri, tidak haram. Yang ketiga adalah at-tawaf khalal Ka'bah fardhan aw naflan, melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah baik tawaf fardu ataupun sholat tawaf sunat. Itu, ya, hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. At-tawafu bil baiti sholatun, orang bertawaf berkeliling di Baitullah itu adalah sama dengan sholat, ya, ya. Adalah sholat, ya. Kemudian illa anna Allah khalla fikum al-kalam, hanya saja bahwa Allah Ta'ala membolehkan di dalam tawaf itu berbicara. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair, maka barang siapa yang berbicara maka adalah berbicara dengan cara yang baik. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Wala taqra'ul haid, janganlah membaca Quran orang yang haid wala junub syai'in Al-Quran, ya. Ini adalah yang terkait dengan hal yang diharamkan ketika dalam keadaan hadas besar. Yang kelima adalah masul kufusat wa hamlu wa masul warqi, memegang, menyentuh, membawa kulitnya Quran atau covernya Quran, ya, atau membawa di dalam peti atau tas misalnya, gitu. Itu juga tidak boleh. La yamasul mutahharun, tidak boleh menyentuh Quran sesuai dalam keadaan suci, ya. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan ketika dalam berikutnya adalah bahasan tentang mandi tadi sudah. Mandi tadi sudah. Berikutnya adalah tayamum, ya. Tayamum, ya. Ini sekilas saja, ya, tayamum, ya. Tayamum, apa makna tayamum itu? At-tayamum fil lughati al-qasdu
Di tayamum secara bahasa adalah maksudnya adalah bermaksud, bersengaja. Ya. Kemudian secara terminologi adalah tayamum adalah isalu turabin tahurun li wajhi wal yadain biniyatin ala wajhin maksusin. Jadi tayamum menurut arti terminologi adalah isalu turabin, ya, menyampaikan debu yang suci lil wajhi wal yadain pada bagian wajah dan dua tangan